Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Az-Zahra, NIM K1A11953, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu fermentasi teh kombucha menggunakan bakteri Acetobacter psillinum. Teh kombucha merupakan produk minuman hasil fermentasi larutan teh dan gula yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas, mengandung sejumlah vitamin, mineral, enzim, dan asam organik. Teh kombucha merupakan fermentasi larutan dengan menggunakan starter kultur kombucha atau Acetobacter psillinum dan beberapa jenis khamir. Kombucha memiliki beberapa efek kesehatan antara lain sebagai antioksidan, antibakteri, memperbaiki mikroflora usus, dapat meningkatkan ketahanan tubuh dan menurunkan tekanan darah. Kombucha menyerupai lembaran gelatin atau gel yang berwarna putih dengan ketebalan 0,3 sampai 1,2 cm dan terbungkus selaput liat. Para ahli menyebut jamur bakteri ini dengan sebutan simbiosis colony of bacteria yeast atau SCOBY. Acetobacter psillinum adalah salah satu jenis bakteri yang banyak bermanfaat dalam dunia industri dan merupakan mikroba yang menguntungkan serta tidak berbahaya. Mikroba ini mampu memfermentasi bahan dan menghasilkan bahan selulosa. Bahan baku teh kombucha: air putih sebagai pemberi AW bagi mikroorganisme, gula pasir sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, teh berfungsi sebagai substrat atau bahan dasar pembuatan teh kombucha. Jamur kombucha akan bereaksi dan menyerap kandungan dari nutrisi teh manis, kemudian mengubahnya menjadi zat-zat bermanfaat bagi tubuh seperti vitamin B, vitamin C, asam asetat, dan lain-lain. Bakteri Acetobacter psillinum merupakan jenis bakteri aerob fakultatif gram-negatif yang mampu menghasilkan senyawa selulosa. Biasa digunakan dalam bidang bioteknologi. Acetobacter psillinum merupakan jenis bakteri yang menguntungkan bagi manusia karena dapat menghasilkan produk yang bermanfaat. Acetobacter psillinum memiliki sifat gram-negatif dengan batang pendek dengan panjang 2 mikron dan memiliki dinding yang berlendir. Acetobacter psillinum membentuk Streptobacillus, yaitu berbentuk rantai dengan satuan 6-8 sel. Lama fermentasi. Waktu fermentasi kombucha berkisar antara 7-12 hari pada suhu 18-20 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi fermentasi berlangsung lebih singkat. Pada umumnya, daerah beriklim tinggi 22-26 derajat Celcius melakukan fermentasi kombucha selama 4-6 hari. Lama fermentasi kombucha mempengaruhi kualitas fisik, kimia, dan organoleptik kombucha. Selama proses fermentasi terjadi aktivitas mikroorganisme yang berlangsung secara simultan dan sekuensial. Semakin lama waktu fermentasi, maka semakin banyak asam yang dihasilkan. Sehingga apabila fermentasi tidak segera dihentikan, kombucha menjadi berbahaya untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Biasanya hal ini terjadi jika kombucha difermentasi lebih dari 14 hari. Fermentasi bisa dihentikan dengan cara mengambil kultur kombucha dari media, kemudian memindahkan kombucha yang sudah jadi ke dalam botol tertutup dan menyimpan dalam lemari es. Komposisi kombucha: teh mengandung flavonoid berupa katekin, epikatekin yang tidak berubah selama proses fermentasi. Penelitian menunjukkan bahwa kultur kombucha dapat menghasilkan 3,3% total asam, 0,7% asam asetat, 4,8% glukosa, dan 0,6% etanol selama 9 hari fermentasi. Rata-rata pH yang dihasilkan adalah 2,5. Asam-asam yang terbentuk selama proses fermentasi adalah asam asetat, asam laktat, asam malat, asam oksalat, asam karbonat, asam glukuronat, asam butirat, asam folat, asam kondroitin, sulfat, dan asam usnat. Selain itu juga dihasilkan senyawa mirip
asetaminofen, antibiotik, asam nukleat, asam amino, enzim, serta vitamin B kompleks dan vitamin C. Proses pembuatan kombucha. Rebus 0,5 liter air ke dalam panci stainless. Setelah air mendidih, lalu masukkan daun teh. Tutup rapat panci, biarkan selama 2-3 menit. Rata-rata pemakaian daun teh adalah 15 gram per liter. Saring daun teh, serta tambahkan gula 321 gram. Aduk sampai gula meleleh sempurna. Tambahkan 1,5 liter air dingin sisanya ke dalam panci agar teh menjadi cepat dingin. Setelah temperatur sama dengan suhu ruang, pindahkan cairan teh manis tersebut ke dalam toples kaca yang sudah disediakan sambil disaring. Masukkan jamur kombuchanya. Tutup toples kaca tersebut dengan secarik sapu tangan bersih agar debu atau lalat buah tidak masuk dalam toples namun tetap berjalan siklus udara. Ikat sapu tangan dengan tali atau karet agar tidak mudah terbuka. Diamkan selama 7-12 hari, kemudian kombucha teh dapat dipanen. Selama masa fermentasi, toples tidak boleh diguncang-guncang. Apabila dirasa kurang asam, dapat dilanjutkan dengan mendiamkannya kembali selama 1-2 hari. Pada setiap toples dengan bibit atau jamur kombucha yang dipanen akan ada bibit kombucha yang berupa lapisan tipis di atas jamur kombucha yang lama. Pisahkan bibit kombucha ini di tempat terpisah untuk menjadikan sebagai cadangan. Bibit kombucha ini kemudian berguna untuk dijadikan bibit untuk kombucha teh yang baru. Nah, ini adalah diagram alir dari proses pembuatan kombucha. Reaksi yang terjadi dalam pembuatan kombucha. Bakteri yang terdapat dalam kombucha merupakan bakteri asam asetat yang memiliki ciri-ciri aerob obligat, gram negatif, berbentuk batang atau bulat. Acetobacter pseudomonas dapat digunakan menjadi glukosa dan etanol hasil penguraian oleh khamir. Bakteri ini mengeluarkan enzim polimerase yang mampu mempolimerase senyawa glukosa yang menjadi polisakarida yang disebut sebagai selulosa. Bakteri asam asetat termasuk mikroorganisme aerob obligat yang mutlak membutuhkan organisme bakteri ini diberi input etanol yang dihasilkan oleh khamir penghasil asetat. Faktor pertumbuhan mikroorganisme. Menurut Fardia 1992, faktor yang mempengaruhi mikroorganisme dalam fermentasi kombucha yaitu zat makanan, pH, air, oksigen, senyawa penghambat pertumbuhan, dan dipengaruhi oleh waktu. Zat makanan, komponen kimiawi atau zat makanan tersebut sangat menentukan jumlah zat-zat gizi yang paling penting untuk perkembangan mikroorganisme. Suhu, kombucha membutuhkan rentang suhu yang optimal untuk berkembang yaitu pada suhu antara 23-29 derajat Celcius. pH kombucha yang optimal harus berada pada kondisi asam antara 2,5 dan 4,5. pH asam menghindari kombucha dari kontaminasi dengan bakteri jahat. pH yang lebih rendah dari 2,5 terlalu asam untuk dikonsumsi manusia sehingga perlu diencerkan sebelum diminum. Sedangkan pH yang lebih tinggi dari 4,5 akan menciptakan lingkungan optimal bagi bakteri jahat untuk tumbuh dan mengkontaminasi kombucha. Aktivitas air. Bakteri umumnya memerlukan media yang memiliki AW tinggi 0,91. Khamir membutuhkan AW 0,87 sampai 0,91, sedangkan kapang membutuhkan nilai AW yang lebih rendah yaitu 0,80 sampai 0,87. Berikut adalah proses metabolisme dari pembuatan teh kombucha dengan menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.